Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuwasil fi qiraati kitab Ikhtisar Ulumil Hadis lil Hafidh Abil Fida Ismail bin Umar bin Katsir rahimahullahu ta'ala al-mutawaffa sana 774 min al-hijratin nabawiyah. Masih ada satu paragraf kemarin ya, saya ternyata belum baca berkenaan dengan mukhtaliful hadis. 6. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad kana al-imam Abu Bakrin ibn Khuzaimah rahimahullahu ta'ala yaqulu laisa thamma hadithani muta'aridani min kulli wajh wa man wajada shay'an min dhalika falyatini liu'allifa lahu bainahuma. 6. Kata Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala, tidak ada itu dua hadis yang maksudnya dua hadis yang sama-sama sahih lantas bertentangan dari semua sisinya. Ya, pasti ada jalan untuk mempertemukan kedua hadis tersebut. Kata beliau menantang siapa saja yang mendapati ya syai'an min dzalik, menurut dia ada hadis-hadis yang tidak bisa dipadukan padahal dua-duanya makbul, falyatini, silakan dia datang kepada saya, bawa hadisnya, liu'allifa lahu bainahuma, saya akan mengompromikan kedua hadis itu untuknya. Taib. Ini saya lupa baca kemarin. Tsumma qala rahimahullahu ta'ala an-naw'u as-sabi'u was-salasun ma'rifatul mazidi fil asanid. Ma'rifatul mazidi fil asanid, yakni al-mazidu fi muttasilil asanid. Ini pembahasan berkenaan dengan al-mazidu fi muttasilil asanid. Bagaimana surahnya? Kata beliau, wa huwa ayyazida rawin fil isnadi rajula lam yadhkurhu ghairuhu. Surahnya adalah ada seorang perawi yang menambahkan di dalam sanad rajulan, seorang perawi, lam yadhkurhu ghairuhu, di mana perawi lainnya tidak menambahkan, tidak menyebutkan tambahan perawi tersebut. Ya, jadi ini juga nau' minal ikhtilaf dalam sanad. Ya, nau' atau jenis atau salah satu bentuk perselisihan dalam riwayat dalam sanad, di mana perselisihannya di sini adalah dengan menambah sebuah rawi dalam sanad. Jadi miriplah dengan ziyaratus thiqah, cuman kan kemarin ziyaratus thiqah itu pembahasannya adalah tambahan pada matan, di mana seorang perawi menambah tambahan pada asal hadis yang tidak ditambah, yang mana lafaz itu tidak ditambahkan oleh perawi yang lain. Nah, kalau ini tambahannya pada sanad, ya tambahannya pada sanad, di mana ada seorang perawi menambahkan, memasukkan satu orang perawi di antara dua rawi, di mana di jalan lain, ya, di riwayat-riwayat lain selain dirinya tidak ada tambahan rawi tersebut. Apa hukumnya? Apa hukum al-mazid fi muttasilil asanid ini? Sebelumnya, kalau kita berbicara mengenai al-mazid fi muttasilil asanid, maka al-mazid fi muttasilil asanid ini min qismi atau min qabili al-mardud, masuk dari bentuk-bentuk hadis yang dhaif. Ya, berbeda dengan ziyaratus thiqah kemarin. Ziyaratus thiqah itu kadang diterima, ya, kadang diterima, kadang ditolak. Ya, kadang diterima, kadang ditolak. Tapi kalau al-mazid fi muttasil asanid, ya, nama untuk tambahan dalam sanad yang benarnya itu tidak ada, itu dikatakan al-mazidu fi muttasil asanid. Yani selalu ditolak. Sebuah tambahan perawi dalam sanad, kalau dia termasuk al-mazidu fi muttasil asanid, maka selalu ditolak. Tapi kalau dia tidak masuk dalam kategori al-mazid fi muttasil asanid, maka diterima. Ya. Maka penamaan al-mazidu fi muttasil asanid sebagaimana namanya,
tambahan di dalam rawi, di dalam sanad yang sudah bersambung sanadnya, cuman ini ada tambahan, ya, ada tambahan, maka tambahan ini ditolak. Kata beliau, "Wahada yaqa'u katsiran fi ahaditsa muta'addidah." Ini banyak terjadi di hadis-hadis. 6. Wa qad sannafa al-hafidzu al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi dzalika kitaban hafila. Dan lagi-lagi Al-Khatib rahimahullah punya karya tulis khusus dalam masalah ini yang berjudul Tamyizul Mazid fi Muttasilil Asanid. Tamyizul Mazid fi Muttasilil Asanid. Qala Ibnu Salah wa fi ba'dhi ma dzakarahu nadhar. Ya, dan ini tentunya perkara yang normal ya. Tidak ada seorang pun penulis buku kecuali ada kritikan padanya. Kata Ibnu Salah, pada sebagian bentuk yang disebutkan oleh Al-Khatib dalam kitabnya itu nadhar, ya, ini lemah. Ya, itu ada beberapa riwayat yang dihukumi oleh Al-Khatib dalam kitabnya itu dianggap sebagai Al-Mazid fi Muttasil Asanid, padahal yang benarnya bukan. Ya, ini maksud dari Ibnu Salah. Ada kritikan pada beberapa bentuk yang beliau sebutkan. 6. Sebelumnya para ulama menyebutkan bahwa suatu tambahan dalam sanad, tambahan perawi dalam sanad, ya, nanti dihukumi al-mazid fi muttasil asanid yang dengannya dia ditolak kalau memenuhi dua syarat. Kalau memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama yang tidak menambah, ya, yang tidak menambah perawi maksudnya itu arjah dibandingkan yang menambah. Ya. Yang tidak menambah perawi itu lebih arjah, lebih rajih, lebih kuat, baik dari sisi jumlah, lebih banyak jumlahnya, maupun dari sisi dhabatnya, itu lebih kuat dibandingkan yang menambah. Ini syarat yang pertama. Jadi yang tidak menambah perawi di dalam sanad itu lebih rajih dibandingkan yang menambah rawi di dalam sanad. Syarat yang kedua, bahwa pada sanad yang tidak menambah, pada sanad yang tidak menambah ini, yang sanad yang kurang ini, yang tidak ada tambahannya, yusarrihu ar-rawi bis-sama' fi mawdhi az-ziyadah. Ya, yusarrihu ar-rawi bis-sama' fi mawdhi az-ziyadah. Si perawi ini yang pada bahagiannya dianggap ada tambahan, itu dia yusarrihu bis-sama', mentasrih dengan sama. Contoh misalnya, ada rawi A. Ya, rawi A meriwayatkan dari rawi B secara langsung. Di mana kemudian di jalan lain A meriwayatkan dari C dari B, A dari C dari B. 6. Jadi ada dua riwayat dari A. Kenapa bisa dua riwayat seperti ini? Murid-muridnya A berbeda, murid-muridnya A berselisih. Anggaplah dari A 10 orang, ada 10 orang yang meriwayatkan dari A. Dari 10 orang ini 7 orang meriwayatkan dari A langsung dari B. 7 orang meriwayatkan dari A langsung dari B. Sementara 3 orang yang lain meriwayatkan dari A, dari C, dari B. 3 orang meriwayatkan dari A, dari C, dari B. Ada tambahan 3 orang ini. Maka ini syarat yang pertama terpenuhi, ya ini yang tidak menambah, yang A dari B lebih banyak, lebih kuat. Ya ini 7 orang lawan 3 orang. Memenuhi syarat yang pertama. Syarat yang kedua, si A dalam riwayat 7 orang ini, ataukah salah satu dari 7 orang ini, tidak mesti 7-7-nya, salah satunya saja dari 7 ini. Kalau ada yang mengatakan dari A, qala haddatsana B, sami'tu B, akhbarona B, dan semacamnya, yang yusarrihu bis-sama'. Ya. Ini syarat yang kedua, A dari B. Di sini A dari C dari B. Berarti maudhi'u ziyadahnya di A. Tempat tambahannya itu di A. Nah, syarat yang kedua, di maudhi'u ziyadah, rawi yang terdapat di maudhi' ziyadah, di tempat tambahan itu, dia yusarrihu bis-sama', menegaskan bahwa dia pernah mendengar dari B. Ya. Tidak mesti 7-7-nya. Salah satunya saja dari 7 orang ini ada yang meriwayatkan dengan A haddatsana B, sudah fix C ini sebagai C tambahan ini adalah al-mazid fi muttasil asanid, ditolak. Yang benarnya adalah sanad A B ini. Kenapa? Pertama, 7 orang tidak menyebutkan si C. Yang kedua, si A menggunakan yusarrihu bis-sama' dari B. Selesai. Apa masalahnya? Iya kan? Apa masalahnya? Jelas sekali bahwa C ini adalah al-mazid fi muttasil asanid. Maka ini dua syarat yang harus terpenuhi untuk dikatakan bahwa itu tambahan itu dikatakan al-mazid fi muttasil asanid. Yang pertama, bahwa alladzi lam yazid arjah min az-zaid. Ya. Bahwa yang tidak menambah, ya,
lebih rajih dibandingkan yang menambah. Yang kedua, an yusarrihu bis sama fi maudhi az-ziyadah. Ditasrih bahwa dia sama di tempat ziyadah. Ya, di tempat ziyadah. Dalam hal ini A tadi. Nah, kalau dua syarat ini dipenuhi, kita lihat contohnya. Kata beliau, wa masala ibn Salahi hadha an-naw'a bima rawahu ba'dhum an Abdullah ibn al-Mubarak an Sufyana an Abdullah ibn Yazid an Jabir Abdullah bin Yazid ibn Jabir qala haddatsani Busr ibn Ubaidillah qala sami'tu Aba Idrisa yaqulu sami'tu Wasilah bin al-Asqa. Ya, sami'tu Wasilah bin al-Asqa qala sami'tu Aba Marsad al-Ghanawi Abu Marsad al-Ghanawi radhiyallahu ta'ala anhu yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu la tajlisu 'alal quburi wa la tusallu ilaiha. Jangan duduk di atas kubur dan jangan sholat menghadapnya. Taib, syahidnya di sini ada Sufyan dan Abu Idris Al-Khawlani. Ya, ada Sufyan dan Abu Idris Al-Khawlani. Dikatakan di sini untuk Sufyan, ya, untuk Sufyan disebutkan di sini ya Abdullah bin Mubarak dari Sufyan. Nah, kata beliau warawahu akharun an Ibnu Mubarak falam yadhkuru Sufyan. Nah, rawi-rawi yang lain, ya, rawi-rawi yang lain selain dari taib warawahu akharun an Ibnu Mubarak. Ya, berarti ini ikhtilafnya terjadi pada muridnya Ibnu Mubarak. Nah, sebagian murid Ibnu Mubarak ada yang menyebutkan an Ibnu Mubarak an Sufyan, sebagian muridnya beliau. Sementara murid-murid beliau yang lain yang lebih rajih itu meriwayatkan dari Ibnu Mubarak langsung ke Abdullah bin Yazid bin Jabir tanpa ada penyebutan apa? Nah, penyebutan Sufyan. Taib. Nah, kemudian jadi khilafnya di sini di Ibnu Mubarak. Ada perawi atau murid Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Mubarak dari Sufyan, kemudian dari siapa tadi? Dari Yazid ya, Ibn Abdullah bin Jabir atau Abdullah bin Yazid bin Jabir. Nah, jadi ada muridnya Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Mubarak dari Sufyan dari Abdullah bin Yazid bin Jabir. Sementara murid-muridnya Ibnu Mubarak yang lain yang lebih rajih, lebih banyak jumlahnya, meriwayatkan dari Ibnu Mubarak juga langsung ke Abdullah bin Yazid bin Jabir tanpa menyebutkan apa? Tanpa menyebutkan Sufyan. Kemudian ya disebutkan oleh siapa? Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala bahwa sebagian murid-muridnya Ibnu Mubarak ini yang langsung meriwayatkan, yang langsung menyebutkan Abdullah bin Yazid ibn Jabir tanpa menyebutkan Sufyan, sebagiannya ada yang menyebutkan bahwa Ibnu Mubarak yusarrihu bis sama. Ya, yusarrihu bis sama. Ya, Ibnu Mubarak berkata haddatsana atau yang semacamnya dari Abdullah bin Zaid bin Yazid ibn Jabir. Jadi ini dua syarat terpenuhi. Syarat yang pertama, yang tidak menambah dari Ibnu Mubarak lebih banyak dan lebih kuat. Yang kedua, Ibnu Mubarak yusarrihu bis sama. Pada salah satu dari jalan-jalan ini, tidak semuanya tapi salah satunya. Salah satu murid dari Ibnu Mubarak yang meriwayatkan tambah-tambahan ini, riwayatnya dengan membawakan Ibnu Mubarak yusarrihu bis sama. Maka ini fix Sufyan ats-Tsauri masuk dalam kategori al-mazidu fi muttasilil asanid. Baik. Kemudian contoh yang kedua di sini disebutkan juga tambahan Abu Idris Al-Khawlani. Qala Abu Hatim ar-Razi rahimahullah wa hima ibn al-Mubarak fi idkhalihi Aba Idris fil isnad. Kata Abu Hatim ar-Razi, Ibnu Mubarak keliru ya dalam menambahkan Abu Idris Al-Khawlani ini di dalam sanadnya. Nah, di dalam sanadnya. Baik. Jadi dalam hal ini untuk kasus yang kedua ini siapa? Murid-muridnya Abdullah bin Yazid ibn Jabir yang berbeda pendapat, yang berbeda riwayat maksud saya. Ya, murid-muridnya Ibnu Jabir ini Abdullah bin Yazid bin Jabir yang apa namanya? Berbeda riwayat. Nah, Sufyan sendirian, Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid, karena ini kan yang benar ya, yang benar yang tidak ada Sufyan. Abdullah bin Mubarak meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid ibn Jabir dari Busr ya Ibn Ubaidillah dari Abu Idris Al-Khawlani dengan menambahkan Abu Idris Al-Khawlani dari Wasilah dari Abu Marsad. Nah, sementara
Ya, rawi-rawi yang lain selain dari Ibnu Mubarak, ya, disebutkan diantaranya Al-Walid ibn Muslim, kemudian Isa bin Yunus, kemudian Al-Walid ibnu Mazyad, ya. Ini mereka bertiga meriwayatkan dari siapa? Abdullah bin Yazid ibn Jabir, ya, dari Busr ibn Ubaidillah langsung ke Wasilah ibn al-Asqa. Langsung Wasilah ibn al-Asqa dari Abu Marsad al-Ghanami tanpa menyebutkan Abu Idris. Tanpa meriwayatkan Abu Idris, tanpa menyebutkan Abu Idris al-Khawlani. Ya, jadi ada 3 orang yang menyelisihi Ibnu Mubarak dalam hal ini, yaitu Al-Walid ibn Muslim, ini riwayatnya dalam Sahih Muslim. Kemudian Isa bin Yunus dalam riwayat Abu Daud, dan Al-Walid ibn Mazyad dalam riwayat Al-Baihaqi dan Abu Awana. Nah, ini dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala bahwa Ibnu Mubarak keliru karena menambahkan Abu Idris Al-Khawlani di sini. Karena menambahkan Abu Idris Al-Khawlani. Taib, fahatani ziyadatan. Ini adalah 2 tambahan, ya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Taib. Summa qala rahimahullahu taala. Kemudian kapan tidak bisa dirojihkan, ya. Kemudian perhatikan untuk Al-Mazid fi Muttasil Asanid, ya. Kalau tambahan tersebut, ya, atau perawi yang ikhtilaf, ya, perawi yang berbeda pendapat dalam berbeda riwayat dalam masalah, ada yang menambah sama tidak menambah, kemudian tidak bisa dirojihkan yang mana, ya, tidak bisa dirojihkan mana yang lebih rojih, yang menambah atau yang tidak menambah, ya, maka dalam hal ini ada beberapa ihtimal. Ada beberapa ihtimal. Ya, ihtimal yang pertama, kemungkinan yang pertama, misalnya kalau yang menambah perawi lebih rojih dibandingkan yang tidak menambah. Jelas ya? Ini kemungkinan yang pertama, yang menambah perawi itu lebih rojih dibandingkan yang tidak menambah. Kemudian pada tempat ziyadah itu, tempat tambahan itu, maudhi'u ziyadah pada riwayat yang tidak menambah itu tidak yusarrihu bis sama, melainkan pakai an. Pakai apa? Pakai an. Misalnya kita bawakan tadi, ya, dengan kasus yang sama tadi, A dari B, kemudian A dari C dari B, kemudian murid-muridnya A berselisih 10 orang. Nah, kalau kita katakan kalau yang tidak menambah atau kalau yang menambah C ini ada 7 orang, yang menambah C ada 7 orang, sementara yang A langsung dari B cuma 3 orang, kemudian A ini tidak mentasri bis sama, misalnya A mengatakan an B, pakai an misalnya, maka dalam keadaan seperti ini yang kita rojihkan adalah tambahan C, bahwa C ini betul-betul ada dalam sanad. Ini yang benarnya, ya, ini yang benarnya. Bagaimana dengan A dari B? Apa hukumnya? Kita katakan kalau misalnya A dengan B ini satu masa, sezaman dia, memungkinkan berjumpa, maka ini masuk dalam kategori mursalul khafi. A dari B masuk dalam kategori mursalul khafi. Tapi kalau tidak sezaman, tidak bertemu masanya, maka ini termasuk bentuk munqati. Bentuk apa? Munqati. Jelas ya surahnya? Jadi kalau A dari A tadi murid-muridnya berselisih, 7 orang yang menambah C, A dari C dari B, 3 orang A langsung dari B, 3 orang A langsung dari B. 6. Kemudian si A menggunakan an dari B, pakai an. Ya, an artinya ihtimal mendengar, ihtimal tidak, kan begitu. Nah, maka di sini kita katakan yang benarnya adalah tambahan ini. Ini jalur yang benarnya. Adapun A dari B ini terputus sanadnya. Mana buktinya terputus sanadnya? Buktinya di jalan lain ada C di antaranya. Nah, kalau terputus sanadnya apa hukumnya? Dihukumnya apa dia? Kita katakan kalau memang A dari B tidak sezaman, tidak berjumpa masanya, maka ini munqati. Tapi kalau keduanya semasa, memungkinkan berjumpa, maka ini masuk dalam kategori mursalul khafi. Mursal al-khafi. Jelas ya? Nah. Dan ihtimal berikutnya, ihtimal lain, bisa jadi dua-duanya benar. Bisa jadi dua-duanya benar, bisa jadi. Ya, kita katakan bisa jadi, ya. Nah. Bisa jadi misalnya kalau yang tidak menambah lebih rojih, misalnya anggaplah 7 orang yang tidak menambah, 7 orang tidak menambah, dia meriwayatkan dari A an B tapi pakai an, di maudhi ziyadah 7 orang ini semuanya pakai an,
sementara 3 orang menambah. Ya, 3 orang apa? Menambah. 6. 3 orang menambah. Ya. Misalnya meriwayatkan dari A, tapi A ke C ini pakai haddasana. A qala haddasana C dari B. A haddasana C dari B. Maka di sini ihtimal, kemungkinan. Ya, ada kemungkinan yang jelas ini A dari C pakai haddasana. Kan begitu? Pakai apa? Haddasana misalnya. Nah, ada kemungkinan di sini. Ada kemungkinan misalnya kita tetap katakan bahwasanya ini tetap dalam kategori munqati, bisa jadi ya, karena di sini yusarrihu bis sama A dari C, yusarrihu bis sama, sementara di sini pakai an. Jelas ya? Nah, atau bisa juga dikatakan ini diriwayatkan dari 2 jalan. Ya. Bisa jadi awalnya dia pakai perantara C dari B, belakangan dia mengejar guru-gurunya ke atas, memotong sanad supaya sanadnya lebih ali, dia langsung meriwayatkan dari B. Bisa juga kita katakan seperti itu. Bisa juga kita katakan seperti itu. Jelas ya? Nah, kemudian kalau misalnya bentuk yang lainnya, kalau masalan 7 orang menambah, 7 orang menambah, 3 orang tidak menambah, 7 orang menambah, 3 orang tidak menambah. Nah, di mana di A ini pakai an, di A ini pakai an. Saya ulangi, 7 orang yang menambah, kemudian 3 orang yang tidak menambah. Kemudian di sini pakai an. Ya, di tempat tambahannya pakai an. Maka di sini kita katakan ini yang benarnya adalah lafaz tambahan tersebut atau rawi tambahan tersebut. Rawi tambahan tersebut. Kenapa? Karena yang menambah lebih rajih, 7 orang ini. Nah, dan ihtimal lain seperti di sini bentuknya, kita lihat ya, Abu Idris Al-Khawlani. Busr ibn Ubaidillah menggunakan sami'tu, yuhadditsu bis sama'. Jadi kalau kita lihat surahnya ini yang Abu Idris ini, jadi siapa? Abdullah bin Yazid. Ya, Abdullah bin Yazid bin Jabir ini porosnya berselisih muridnya 2 orang. Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Abdullah bin Yazid bin Jabir dari Busr ibn Ubaidillah qala haddatsana sami'tu Aba Idris. Ya. Ada tambahan dari Wasilah. Sementara murid-muridnya Ibn Yazid yang lain meriwayatkan dari Ibnu Yazid dari Busr bin Ubaidillah langsung ke Wasilah ibn Asqa. Ya. Langsung ke Wasilah ibn Asqa. Menggunakan apa? Menggunakan sami'tu, menggunakan sigatut tahdits. Ya. Perhatikan surahnya ini. Ya. Ini juga bentuk al-mazid fi muttasil asanid. Kita belum terapkan 2 syarat itu tadi di sini ya. Ya. Kita lihat bentuknya ini. Ya. Sekarang ada ikhtilaf. Ibnu Mubarak sendirian menambah. Sementara 3 orang yaitu Al-Walid bin Muslim, Isa bin Yunus dan Al-Walid ibn Maziyad tidak menambah. Tapi syarat yang pertama terpenuhi. Yang tidak menambah lebih rajih dibandingkan yang menambah. Syarat yang kedua, yusarrihu bis sama' fi maudhi' ziyadah. Di mana maudhi' ziyadahnya? Oh, maudhi' ziyadahnya di Busr ibn Ubaidillah. Ya. Busr ibn Ubaidillah. Dikumpulkan jalan-jalannya, ternyata salah satu dari 3 orang ini, Al-Walid bin Muslim, Isa bin Yunus dan Al-Walid bin Maziyad, salah satunya yusarrihu bis sama'. Dia mentasrih dengan sama bahwasanya Busr bin Ubaidillah mengatakan sami'tu Wasilah ibn Asqa. Langsung dari Busr langsung ke Wasilah tanpa Abu Idris. Maka kapan terpenuhi 2 syarat ini? Maka fix Abu Idris Al-Khawlani dikatakan al-mazid fi muttasil asanid. Kalau ada yang bertanya, di sini kan Busr bin Ubaidillah pakai sami'tu Abu Idris. Kita katakan tidak berpengaruh. Dia mau pakai sami'tu, dia mau pakai akhbarna. Yang jelas di maudhi' ziyadah ini sudah ada yang pakai haddasana dan yang tidak menambah lebih banyak. Ini terpenuhi 2 syarat, itu al-mazid fi muttasil asanid. Walaupun dia pakai sami'tu mau pakai akhbarna di tempat tambahan tersebut. Ya. Walaupun dia pakai itu. Kenapa? Karena yang kita lihat hanyalah di maudhi' ziyadah, bukan di tambahan tersebut. Karena namanya salah hafal, itu bisa salah hafal menambah rawi dan juga salah hafal dalam hal siyagul ada. Makanya lihat Abu Hatim Ar-Razi ketika memenuhi 2 syarat ini, beliau mengatakan apa?
Ibnu Mubarak keliru dalam menambahkan Abu Idris di tengah-tengahnya. Yang benarnya Busr bin Ubaidillah qala sami'tu Abu Wasilah ibn al-Asqa. Wasilah ibn al-Asqa. Jelas ya? Jadi ala kulli hal secara umum seperti ini. Al-mazid fi muttasil asanid itu ada 3 kemungkinan. Ketika ada seorang perawi ditambahkan di tengah sanad. Ya, ada seorang perawi ditambahkan di tengah sanad, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia masuk dalam kategori al-mazid fi muttasil asanid. Kapan? Kalau terpenuhi 2 syarat. Kalau terpenuhi dua syarat. Kemungkinan yang kedua, tambahan ini diterima. Bukan, tidak masuk dalam kategori al-mazid fi muttasil asanid. Tambahannya diterima. Kapan? Kalau yang tidak menambah lebih rojih. Kalau yang tidak menambah lebih rojih dibandingkan, kalau yang menambah maksud saya, yang menambah lebih rojih dibandingkan yang tidak menambah, dan tidak ada tasrih bisama di tempat ziyadah, maka ini fix, tambahan ini diterima, sementara sanad yang tidak menambah dihukumi imma mursalul khafi atau dihukumi munqati. Ini kemungkinan yang kedua. Kapan tidak terpenuhi 2 syaratnya, maka yang tidak menambah ini dihukumi terputus sanadnya. Imma dia munqati kalau dia tidak semasa, atau dikatakan mursalul khafi kalau semasa. Mungkin kan berjumpa. Kemungkinan yang ketiga, bisa jadi 2 jalan ini sama-sama benar. Bisa jadi 2 jalan ini sama-sama benar. Di mana awalnya si rawi ini meriwayatkan dari guru-gurunya ini dari gurunya pakai perantara. Belakangan dia kejar langsung ke guru-gurunya, karena guru-gurunya masih hidup, dia langsung kejar ke atas, sehingga 2 jalan ini benar semuanya. Jelas sampai sini, dan ini berputar di atas korina tadi. Intinya di atas syarat-syarat yang kita sebutkan. Taib, wallahu ta'ala alam bisawab. Ini selesai pembahasan berkenaan dengan al-mazidu fi muttasilil asanid. Summa qala rahimahullahu ta'ala, an-naw'u tsaminu was-salasun ma'rifatul khafiyyi minal marasil. Mengetahui mursalul khafi. Ya, mursal yang tersembunyi. 6. Telah berlalu ya bahwa al-mursal ada 2, al-mursalul zahir dan ada al-mursalul khafi. Adapun al-mursalul zahir ini adalah riwayat tabi'in dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adhafahu tabi'iyyu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. 6. Dan itu tidak mursal yang zahir masuk dalam bentuk inqita atau saktun zahir. Zahir. Adapun ini saktun khafi. Qala rahimahullahu taala wa huwa ya'ummul munqati'a wal mu'dhala aidha. Nah, ini salah satu istilah pendapat. Jadi sebagian ada yang menggunakan mursal untuk makna munqati bahkan mu'dhal. Ya, dan ini tadakhulul istilah. Masuk dalam kategori tadakhul al-istilah. Wal aula adalah menyendirikan setiap istilah untuk jenis tersendiri. Tidak ada tadakhul istilah. Ini yang lebih aula dalam hal ini, agar setiap penamaan itu memiliki surah tersendiri yang tidak iltibas dengan yang lain. Taib. Adapun di sini beliau yang disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ini menyebutkan pendapat yang menggunakan mursal untuk makna yang lebih luas, yaitu mencakup munqati dan mu'dhal. Dan ini salah satu pendapat di kalangan ulama. Warrajih, yang benarnya adalah mursal khafi punya definisi tersendiri, punya surah tersendiri, berbeda dari munqati dan berbeda dari mu'dhal sebagaimana yang sudah diterangkan. Wa qad sannafa al-Khatib al-Baghdadi fi dzalika kitabahu al-musamma bit-tafsili li mubhamil marasil. Nah, ini karya al-Khatib al-Baghdadi rahimahullahu taala, sebagaimana yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa al-Khatib al-Baghdadi ini tidaklah menyisakan anwa ilmu hadis kecuali dia punya karya tulis di situ. Ya. Nah, rahimahullahu taala. Kata beliau rahimahullah, ini judul kitabnya ya, At-Tafsilu li Mubhamil Marasil. Wa hadha an-naw'u innama yudrikuhu nuqadul hadithi wa jahabidatuhu qadiman wa haditha. Nah, jenis ini hanya bisa diketahui oleh kritikus hadis dan pakar, ya, yang pakar dalam hadis qadiman wa haditha. Nah, ya dikarenakan ini namanya juga khafi. Semua yang khafi itu ya hanya diketahui oleh pakarnya, tidak musytarak antara yang pakar sama yang bukan pakar. Nah, qala rahimahullahu taala, wa qad kana syekhuna al-hafizul Mizzi imaman fi dzalik wa ajaban minal ajab farahimahullahu wa ballal maghfirati sarahu. Taib, ini masyaallah sudah tempat kesekian
Ya, Ibnu Katsir rahimahullah memuji gurunya. Adapun guru kami Al-Mizzi adalah imam dalam masalah ini. Ya, suatu hal yang keajaiban ya dalam bidang ini. Naam, wa rahimahullahu wa balla bil maghfirati sarahu. Naam. Fa innal isnada idza urida ala katsirin minal ulama'i mimman lam yudrik thiqatir rijali wa du'afa'ahum qad yaghtarru bi dhahirihi wa yara rijalahu thiqatin fayahkumu bi sihhatihi wa la yahtadi lima fihi min al-inqita' aw al-idali aw al-irsal li'annahu qad la yumayyizu as-sahabiyya min at-tabi'iyyi wallahu al-mulhimu lis-shawab. Nah, kata beliau, dikarenakan sanad, kalau misalnya ada sebuah sanad diperhadapkan kepada banyak ulama, namun ulama ini tidak punya pengetahuan tentang rawi-rawi yang thiqah dan rawi-rawi yang dhaif, kadang dia terpengaruh atau tertipu dengan lahiriah sanadnya. Ya, dia melihat semua perawinya thiqah sehingga dia pun menghukuminya sahih. Dan dia tidak bisa mengetahui ternyata ada inqita ataupun i'dal atau irsal di dalamnya. Kenapa? Dia tidak bisa membedakan mana sahabat, mana tabi'in. Mana sahabat, mana tabi'in. Baik, di sini beliau masih membahas mursal al-khafi dengan munqati, dengan idal, dengan mursal dan seterusnya. Iya. Jadi beliau menggunakan al-mursal al-khafi untuk makna yang lebih luas. Naam, wallahul mulhimu lis-shawab. Nanti kita bacakan dulu kalamnya Ibnu Katsir, baru kita jelaskan mengenai al-mursal al-khafi. Qala wa qad masala hadha an-naw' Ibnu Salahi bima rawal Awwam ibn Haushab an Abdullah bin Abi Aufa annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala Bilalun qad qamatis shalah nahadha wa kabbaru. Qala al-Imam Ahmad lam yalqa al-Awwam ibnu Abi Aufa. Nah, kata Imam Ahmad rahimahullah, Al-Awwam ibnu Haushab tidak pernah berjumpa dengan Ibnu Abi Aufa. Yakni fayakunu munqati'an bainahuma fayudha'aful hadithu lihtimali annahu rawahu an rajulin dha'ifin anhu wallahu alam. Maksudnya Imam Ahmad, sanadnya terputus di antara Awwam dengan Ibnu Abi Aufa. Maka karena itulah hadisnya dihukumi lemah karena adanya kemungkinan ada perawi tambahan di antara keduanya wallahu alam. Baik. Nah, di sini apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala ini merupakan bentuk munqati sebenarnya. Ya, bentuk apa? Bentuk inqita. Ya, bentuk apa? Bentuk munqati. Dan ini berbeda dengan yang masyhur di kalangan ulama berkenaan dengan al-mursal al-khafi. Ya, berkenaan dengan apa? Al-mursal al-khafi. 6. Di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan selainnya, ya walaupun sebenarnya ada perbedaan pendapat yang tajam ya dalam masalah al-mursal al-khafi ini, ya al-mursal al-khafi ini ada perbedaan pendapat yang tajam dalam apa perbedaannya antara mursal al-khafi dengan nau inqita yang lain, dengan apa jenis inqita yang lain. Nah, yang paling sering disandingkan dengan mursal al-khafi itu adalah tadlis. Itu apa? At-tadlis. Ini yang paling sering karena adanya kemiripan di antara keduanya. Ya. Dan kita sudah sebutkan di awal di pertemuan sebelumnya bahwasanya yang paling mendekati memang sorohnya dengan mursal khafi hanyalah tadlis. Kenapa? Karena dua jenis inilah yang masuk dalam kategori saktun khafi. Terputus inqita'nya itu tersembunyi. Berbeda dengan munqati, berbeda dengan mu'dal. Mu'dal dua rawi gugur bersamaan lagi. Beriringan. Ini gampang sekali dideteksi. Tinggal baca biografi sedikit, lihat tahun meninggalnya mana, selesai. Dapat. Mursal juga demikian, tabi langsung ke Nabi SAW. Ini kurang inqita apa ini? Jelas sekali. Ya, kecuali tadi kalau Ibnu Katsir mengatakan kecuali kamu nggak tahu mana tabiin mana sahabat, ya bisa jadi tertipu. Tapi kan bukan khafinya ini kan yang kita maksud dengan mursal khafi adalah khafa'nya itu kembali kepada sanad, bukan kembali kepada orang yang memandang. Ya. Di sini Ibnu Katsir rahimahullahu taala memandang seakan-akan mursal khafi adalah yakni mursal yang lahir karena ketidaktahuan dia, tersembunyi bagi dia mursalnya gara-gara ketidaktahuan dia. Makanya beliau katakan di sini apa? Mimma lam yudrik thiqatur rijal wa du'afa'hum qad yaghtarru bi zahiri. Dia tertipu dengan zahirnya.
Ya, ini karena dia tidak punya pemahaman, pengetahuan tentang masalah ini. Nah, sekarang ada seorang rawi meriwayatkan langsung dari Nabi SAW. Dia katakan ini sanadnya bersambung. Ini haditsnya sahih. Kenapa? Karena dia tidak tahu ternyata yang meriwayatkan dari Nabi SAW ini adalah tabi'in. Kata Ibnu Katsir, ini mursal khafi karena khafi bagi dirinya. Nah, ini agak perkara yang tentunya bukan ini yang diinginkan. Jelas sampai sini? Karena al-khafiyyu minal marasil, yang diinginkan adalah khafanya, ini tersembunyinya kembali kepada riwayat itu, bukan dari si yang memandangnya. Jelas sampai sini ya? Ya, adapun bagi kamu, kalau kamu tidak tahu tabi'in, ya itu tidak menghalangi bahwa jelas-jelas ini saktun zahir. Ini tabi'in langsung dari Nabi SAW. Semua orang yang baca biografi lihat sekilas, oh tabi'in dari Nabi SAW. Adapun kamu tidak tahu, ya itu urusan kamu. Maksud saya bukan gara-gara kamu tidak tahu kemudian dikatakan ini mursal khafi. La. Jelas ya? Nah, maka kelihatannya yang diinginkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam pembahasan mursal khafi, kelihatannya seperti ini yang dimaksud, yakni tersembunyinya suatu sanad yang terputus di mata sebagian orang, yang diketahui oleh orang yang mahir, oleh orang yang mahir. Perhatikan di sini kalimatnya Imam Ahmad. Al-awam tidak berjumpa, lam yalqa. Kalimat lam yalqa itu biasanya identik dengan tidak berjumpa masanya. Lam yalqa itu artinya ini sudah meninggal, dia baru lahir atau dia belum lahir. Itu lam yalqa namanya, tidak mendapati masanya. Gurunya sudah meninggal, ini baru lahir. Iya, atau bahkan belum lahir. Kalaupun sudah lahir masih kecil, belum memungkinkan berjumpa. Dikatakan lam yalqa. Ya. Maka jelas sekali di sini ucapan Imam Ahmad mengatakan Al-Awwam bin Abi Aufa, Al-Awwam ini lam yalqa ibn Abi Aufa, ini jelas sekali saktun zahir, bukan saktun khafi. Jelas ya? Nah, karena itulah yang rajih dalam masalah dalam ta'rif al-mursal al-khafi, ya, yang rajih dalam ta'rif al-mursal al-khafi, ini juga sudah pernah kita bahas dulu di pembahasan at-tadlis, kita sudah bahas perbedaannya, bahwa al-mursal al-khafi adalah riwayatul rawi amman asarahu ma lam yasma'hu minhu. Riwayatul rawi amman asarahu ma lam yasma'hu minhu. Ini riwayat definisi al-mursal al-khafi. Al-mursal al-khafi adalah riwayat seorang perawi amman asarahu, dari orang yang semasa dengannya. Jadi dia yalqahu, yani yudriku zamanahu. Dia mendapati masanya. Memungkinkan berjumpa. Kalau kita lihat tahun meninggalnya, tahun meninggal gurunya, tahun lahirnya dia, memungkinkan berjumpa. Ya, lihat tempat tinggalnya masih kekejar lah, masih kedapat. Jarak-jarak safar di masa dulu itu, masa lalu seperti ini, jarak sekian ini masih kekejar, memungkinkan berjumpa. Tapi dia tidak mendengar hadis tersebut darinya. Nah, ini al-mursal al-khafi. Inilah al-mursal al-khafi. Kenapa dikatakan al-mursal? Al-mursal di sini yang dimaksud adalah inqita'. Kenapa dikatakan mursal? Karena dia tidak mendengarkan hadis tersebut. Kenapa dikatakan khafi? Karena kalau dicek secara kasat mata, ya, ketika memeriksa tarikh secara umum, ini mungkin berjumpa, mungkin bertemu. Mungkin bertemu. Maka dibutuhkan penggalian lebih dalam, dibutuhkan para ahli untuk menetapkan bahwa si fulan tidak pernah mendengar hadis dari si fulan. Nah, walaupun memungkinkan berjumpa. Berjumpa. Nah, karena itulah ini yang dirajihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Karena itulah kita sudah sebutkan kemarin dalam pembahasan dalam pembahasan ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah merajihkan mazhabnya Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala bahwa an-anah tidak dihukumi muttasil kecuali subutul liqa walau marrah, subutus sama walau marrah. Pernah ada bukti walaupun satu kali dia mendengar hadis darinya. Kenapa? Ini untuk menafikan al-mursal al-khafi. Mursal al-khafi juga kan semasa. Mursal al-khafi semasa. Kemudian pakai an. Ya, pakai apa? Pakai an. Dilihat dari biografinya mungkin berjumpa. Tapi sebenarnya tidak berjumpa. Maka ini masuk dalam kategori al-mursal al-khafi. Jelas ya? Dan pelaku mursal al-khafi dikatakan al-mursil. Dikatakan apa? Al-mursil. Makanya ada rawi-rawi dihukumi mudallis, fulan mudallisu, yudallisu, dan seterusnya. Ada juga yang dikatakan apa? Fulanun thiqatun mursil. Dia thiqah tapi mursil. Apa maksudnya thiqatun mursil? Dia terkadang atau dia sering meriwayatkan dari rawi-rawi yang dia tidak pernah berjumpa dengannya walaupun semasa. Namun mereka semasa namun tidak pernah berjumpa. Ini mursil.
Atau dikatakan yursilu kasiron, dia sering melakukan irsal, yakni mursalul khafi. Ya, jadi lafaz-lafaz ataupun status yang disematkan kepada seorang perawi dengan dikatakan si fulan mursil atau yursilu katsira, yang dimaksudkan dengannya adalah mursalul khafi, bukan mursal tabi'in itu ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan mursal yang zahir, tapi mursal yang khafi. Nah, seorang perawi kalau disebutkan dalam biografinya fulanun mursil dan dia pakai an, maka riwayatnya ditolak. Sama seperti mudallis lah. Ya. Kapan seorang mursil ya meriwayatkan meriwayatkan dengan menggunakan an atau qala dari gurunya, maka dianggap munqati, dianggap ini mursalul khafi. Kenapa? Dia mursil, suka melakukan irsal, maka dibutuhkan tasrih bis sama. Kapan dia pakai an, sudah nggak diterima. Tapi kalau dia sudah pakai an dari guru tersebut, misalnya si mursil meriwayatkan dari guru A, ya, kapan dia sudah pakai haddasana, sami'tu, akhbarona dan semacamnya dari A, walaupun di hadis yang lain, bukan di hadis yang kita periksa ini, di hadis manapun dari hadis-hadisnya, yang penting dari A dia sudah pernah kedapatan pakai haddasana, maka fix ini dianggap bersambung, nggak ada masalah, tidak ada masalah, ini dianggap bersambung, an-anahnya di sini aman, ya, dia pakai an tetap diterima. Kenapa? Ada bukti di hadis-hadis yang lain dia pakai haddasana dari A, walaupun di hadis yang berbeda. Ini berbeda dengan mudallis. Kalau mudallis kan dipersyaratkan tasrih bis samanya adalah di jalan-jalan lain hadis yang sama, tidak berlaku di hadis yang lain. Ya. Kalau ada mudallis pakai an di semua jalan-jalan hadis A, ya, misalnya si mudallis meriwayatkan dari A tentang hadis tohara, tentang hadis wudu misalnya, ya, hadis wudu, mudallis meriwayatkan dari A pakai an tentang hadis wudu. Di semua jalan-jalan ini setelah dikumpulkan semuanya pakai an dari A, ini mudallis dari A. Tapi di hadis tentang haji, ya, di hadis tentang haji si mudallis meriwayatkan dari A juga tapi pakai haddasana. Apakah boleh yang haddasana di sana digunakan untuk menutupi an-ana di sini? Jawabannya nggak boleh, karena ini tadlis, bukan mursil, bukan mursal khafi, bukan irsalul khafi. Ya. Ini perbedaan antara al-mudallis tadlis dengan al-mursal khafi. Ya, kalau mursal khafi sigatut tahdits di hadis yang lain bisa dipakai untuk menutupi an-anah di sini. Sementara kalau mudallis nggak boleh, nggak bisa dipakai. Harus di jalan lain hadis yang sama. Baik. Ini kesimpulan dalam masalah mursal al-khafi. Jelas ya? Makanya kalau kita katakan mursal al-khafi sebenarnya punya hubungan sedikit dengan apa? Al-mazid fi muttasil asanid yang kita katakan tadi. Ya. Al-mazid fi muttasil asanid, di mana kita katakan tadi kalau yang tidak menambah ini marjuh, kalah, maka dia bisa dihukumi munqati, bisa dihukumi mursal khafi. Tergantung apakah keduanya semasa atau tidak. Kalau keduanya semasa, ini A dengan B tadi itu semasa, maka ini masuk dalam kategori mursal al-khafi. Kalau tidak semasa, maka dikatakan munqati. Baik, wallahu taala alam bisawab. 6. Tsumma qala rahimahullahu taala. Ini selesai al-mursal al-khafi. Qala rahimahullah an-naw'u at-tasi'u wa thalathun. Jenis hadis yang ke-39. Baik. Qala rahimahullahu taala ma'rifatus sahabati radhiyallahu anhum ajma'in. Mengenal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik, ini salah satu nau' yang panjang di mana Ibnu Katsir rahimahullah betul-betul isti'ab betul-betul menyebutkan secara lengkap, ya, banyak sekali masail yang berkenaan dengan sahabat, ya. Walaupun tentunya karena ini matan, ya, beliau tetap meringkas, tapi masail yang beliau sebutkan kalau mau dijabarkan itu sangat luas sekali pembahasan tentang sahabat. Bahkan beliau menyinggung beberapa masalah yang kadang dibahas dalam pembahasan akidah, seperti misalnya taqdimu Utsman ala Ali radhiyallahu taala an. Baik, kita lihat apa yang disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Was-sahabiyyu definisinya mar'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hali islamir ra'i wa illam tatul suhbatuhu lahu wa illam yarwi anhu syai'a. Baik. Sahabat adalah orang yang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang melihat ini sudah masuk Islam, dalam keadaan dia Islam. Ya, dalam keadaan yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini muslim. Nah,
Wa illam tatul suhbatuhu, walaupun tidak lama dia bersahabat, cuman 20 hari. Seperti siapa? Hadisnya 6. Riwayat hadis sallu kama ra'aitumuni usolli. Hanya bersama dengan Nabi SAW 20-an hari belajar. 6. Wa illam yarwi anhu syai'a, bahkan walaupun dia tidak punya riwayat, seperti kebanyakan Arabi. Kebanyakan Arabi berjumpa dengan Nabi SAW dan tidak punya riwayat. Qala hadza qaulu jumhuril ulama'i khalafan wa salafa. Kata Ibnu Katsir, ini adalah pendapat mayoritas ulama khalafan wa salafa. 6. Nah, di sini kalimat Ibnu Katsir rahimahullah, mar'a, siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud di sini siapa yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni mimbabit taglib. Mimbab apa? Taglib. Ya, yakni kebanyakannya. Namun tentunya yang dimaksud di sini adalah sebagaimana ibaratnya Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, man laqiya, siapa yang berjumpa. Yakni berjumpa walaupun tidak melihat. Karena kalau dipersyaratkan melihat, akan keluar darinya semacam sahabat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu ta'ala an. Ya, padahal jelas semua sepakat beliau adalah sahabat. Maka kalimat di sini Ibnu Katsir, man ra'a, siapa yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini min babit taglib. Ini kebanyakan sahabat melihat, ya. Adapun sahabat-sahabat yang buta, ya, dia berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan itu dianggap. Ya. Makanya seandainya ditakbir dengan kalimat man laqiya seperti takbirnya Ibnu Hajar rahimahullah, itu lebih aula. Itu aula. Taib. Kemudian siapa Ibnu Mulaqqin rahimahullahu taala menyebutkan, menukil dari Ibnu Hajib, ya. 6. Definisi sahabat, beliau mentakbir dengan kalimat marra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Taib. Siapa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 6. Siapa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Di sini apakah yang mana yang benar dari sahabat? Apakah patokannya adalah dia yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat dia? Ya, ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melihat dia? Taib. Di sini sebenarnya dalam definisi sahabat ada i'tibarat, ada beberapa sudut pandang. Ya. Ada beberapa sudut pandang. Kita bacakan dulu baru kita simpulkan. Kata beliau, hadza qaulu jumhuril ulama khalafan wa salafa. 6. Wa qad nassa ala anna mujarrad ar-ru'yati kafin fi itlaqi suhbah. Al-Bukhari wa Abu Zur'ata wa ghairu wahidin mimman sannafa fi asma'is sahaba ka Ibn Abdul Bar wa Ibn Mandah wa Abi Musa al-Madini wa Ibn al-Athir fi kitabih al-Ghaba fi ma'rifati as-sahaba wa huwa ajma'uha wa aktsaruha fawaida wa awsa'uha asabahumullahu ajma'in. 6. Dan para ulama yang yang disebutkan nama-namanya di sini telah mentansis, menegaskan, menyebutkan secara tegas bahwa sekedar dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu cukup dianggap dia sahabat. Sekedar melihat, yakni sekali lagi kalimat melihat di sini min babit taglib. Min bab at-taglib. Ya, masuk di dalamnya sahabat-sahabat yang buta. 6. Di antara yang mentansis bahwa ru'yat, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah cukup menjadi syarat dia dikatakan sahabat adalah Al-Bukhari, Abu Zur'ah, ya, dan selainnya dari para ulama yang menulis kitab dalam nama-nama sahabat seperti Ibn Abdul Bar rahimahullah, Ibn Manda, Abu Musa al-Madini, Ibn al-Athir dalam kitabnya Al-Ghaba, dan ini kitab yang paling luas, paling banyak faedahnya dan paling banyak cakupannya. Ya, ini kitab Usdul Ghabah karya Ibn al-Athir rahimahullah, ya. 6. Di mana tentunya di zaman Ibnu Katsir, Ibnu Hajar rahimahullah belum menulis, ya. Bahkan di zaman Ibnu Katsir belum ada kitabnya Ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Isabah fi Tamyiz Sahabah. 6. Usdul Ghabah, ya, Usdul Ghabah, afwan. Usdul Ghabah. Adapun kitab Ibn Abdul Bar, ya, rahimahullahu taala. 6. Kitabnya Ibnu Hajar Al-Isabah, ya, Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabat. Al-Isabah karyanya Ibnu Hajar, ya. 6. Ini disebutkan di sini Ibn al-Athir Al-Ghaba. Ini nama lengkapnya Usdul Ghabah yang masyhur, ya, Usdul Ghabah. Usdul Ghabah fi Ma'rifatis Sahabah. 6. Karyanya Ibnu Hajar rahimahullahu taala Al-Isabah. Ini di zamannya Ibnu Katsir tentunya belum ada, ya, belum ada.
di mana kitab Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini bisa dikatakan apa namanya kitab yang paling luas dalam masalah ini, di mana Ibnu Hajar rahimahullahu taala menyebutkan 12.279 sahabat. 12.279 sahabat. 6. Dan banyak ulama lain yang menulis menulis dan melis ya nama-nama sahabat. Di antara yang paling pertama atau bahkan dikatakan ini yang paling pertama adalah kitab At-Tabaqatul Kabir karya Katib Al-Waqidi, Muhammad ibn Sa'ad Katibul Waqidi. 6. Tabaqat Al-Kabir Ibnu Sa'ad, ya, masyhur dengan Ibnu Sa'ad. Baik. Qala Ibnu Salah wa qad syana Ibnu Abdul Bar kitabahu isti'ab bi dzikri ma syajara baina sahabati mimma talaqahu min kutubil akhbariyyin wa ghairihim. Nah, Ibnu Abdul Bar juga punya kitab Al-Isti'ab. Fi ma'rifatil ashab. Ya, Al-Isti'ab fi ma'rifatil ashab. Ibnu Salah memberikan kritikan, kata beliau, Ibnu Abdul Bar telah mencorengi kitabnya Al-Isti'ab dengan menyebutkan perbedaan, perselisihan yang terjadi di tengah-tengah sahabat yang dia ambil dari kitab-kitab sejarah, kitab-kitab sirah. Iya, kitab-kitab sirah. Baik, ini komentar Ibnu Salah terhadap kitabnya Ibnu Abdul Bar, Kitabul Isti'ab. Yani selayaknya bagi yang menulis kitab-kitab tentang sahabat, ya dia fokuskan saja berkenaan dengan nama sahabat, dengan sahabatnya, kemudian biografi ringkas dan fadailnya. Adapun menyebutkan ikhtilaf di kalangan para sahabat, maka ini sebenarnya bukan pada makomnya, karena bukan itu tujuan mengarang kitab-kitab yang semacam ini. Karena itulah Ibnu Salah rahimahullah menyayangkan Ibnu Abdul Bar kenapa beliau mencantumkan atau menyebutkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di peristiwa peperangan ataupun tasyajur di antara para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Wa qala akharun la budda min itlaqis suhbati ma'ar ru'yati ayyarwiya anhu haditsan aw hadisain. Sebagian ulama berpandangan tidak cukup ru'yat, harus disertai dengan dia punya riwayat walaupun satu hadis. Terbukti dia punya riwayat walaupun satu atau dua hadis. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, wa an Sa'id ibn al-Musayyib rahimahullah la budda an yashabahu sanatan aw sanatain. Ya, harus dipersyaratkan selain dari apa yang telah berlalu, minimal dia bersahabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam satu atau dua tahun, au yagzuwa ma'ahu ghuzwatan au ghuzwatain, atau minimal ikut perang satu kali atau dua kali. 6, satu kali atau dua kali. Baik, ini pendapat yang ketiga dari siapa? Ibnu Musayyab rahimahullahu taala. 6. Dan sebagian ulama ada yang memandang atau menambahkan persyaratan dalam masalah sahabat, bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu harus yang tulus suhbah, ya, bukan sekedar berjumpa, tapi harus bersahabat yang lama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tulus suhbah. Ya, orang-orang yang mengetahui sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang bersahabat lama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini disebutkan dalam kutubul usul, dalam definisi sahabat, yakni orang yang tulul mulazamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ala kulli hal, dalam masalah definisi sahabat, sebenarnya apa-apa yang disebutkan di sini oleh para ulama secara umum tidak ada yang betul-betul bertentangan, ya. Cuman mungkin dengan takbir yang berbeda, atau bukan takbir yang berbeda, dari sudut pandang yang berbeda. Kita katakan begini, kalau kita berbicara mengenai dia sahabat fi nafsil amr, ya, sahabat fi nafsil amr, maka dikatakan sahabat kalau kita bisa pakai definisi yang disebutkan oleh Ibnul Hajib, yaitu siapa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang dilihat oleh Rasulullah SAW, ya. Walaupun mungkin dia tidak melihat Nabi SAW, tapi kalau dia dilihat oleh Nabi SAW, maka dia sahabat.
Ini kalau kita berbicara mengenai sahabat fi nafsil amr. Yani dalam asalnya. Karena itulah sebagian sahabat seperti Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq itu dikategorikan oleh para ulama sebagai sahabat. Kenapa? Padahal waktu itu dia masih kecil. Masih apa? Masih kecil. Belum mengakali Rasulullah SAW. Tapi dikategorikan dalam apa? Dalam kategori sahabat. Kenapa? Rasulullah SAW menggendongnya, ya, pernah menggendongnya. 6. Maka dikategorikan dia sahabat karena Nabi SAW melihat dia. Walaupun dia tidak melihat Nabi SAW. Kenapa? Karena para ulama mengatakan anak-anak yang masih bayi ini ketika melihat Nabi SAW itu belum syah dikatakan ru'yat. Belum syah dikatakan dia melihat karena dia masih bayi. Jelas sampai sini ya? 6. Tapi kalau kita berbicara masalah sahabat, tidak dipersyaratkan dia melihat. Yang penting Nabi SAW melihat dia, maka dia adalah sahabat. Makanya sahabat-sahabat kecil ini yang masih bayi sahabat. Ini kalau kita berbicara mengenai asalnya sahabat itu yang mana. Nah, tapi kalau kita berbicara dari sisi riwayat, dari sisi ilmu hadis, maka apa yang disebutkan di sini oleh siapa? Ibnu Katsir rahimahullah ini sudah benar. Bahwa apa? Sahabat adalah siapa yang berjumpa, atau kalau kita pakai ibaratnya Ibnu Hajar, berjumpa, atau kalaupun dikatakan melihat, yakni min babit taglib. Ya. Siapa yang melihat min babit taglib atau berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ya, dan perhatikan, dan ya, dia meriwayatkan satu hadis atau dua hadis. Ya. Meriwayatkan satu hadis atau dua hadis. Ini pandangan dari kacamata hadis. Ya. Maksudnya begini, kalau ada seorang perawi, ya, ada seorang meriwayatkan apa? Meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari mana kita tahu dia sahabat? Dari mana kita tahu dia sahabat? Tentunya kita tahu dia sahabat dari sisi dia terbukti punya riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah sahabat. Kalau kita berbicara dari kacamata apa? Dari kacamata hadis. Karena itulah sahabat yang masih kecil tadi, Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq, itu riwayatnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dianggap mursal. Walaupun dia sahabat dari sisi sebenarnya dia sahabat, tapi dari sisi riwayat dia mursal. Kenapa? Dia tidak dianggap melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun masih kecil. Apa? Karena dia masih kecil. Jelas ya. Jadi Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq dari sisi apakah dia sahabat? Dari sisi asal iya sahabat, tapi dalam kacamata riwayat dia bukan sahabat. Kenapa? Dia tidak punya riwayat dari Rasulullah SAW. Dia bahkan masih kecil, belum teranggap ru'yatnya kepada Nabi SAW. Maka dianggap dia tabi'in dari sudut pandang riwayat, mursal. Ya, jelas sampai sini. Ini dari sisi hadis. Dari kacamata hadis, seorang sahabat dikatakan sahabat kalau dia punya riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Punya riwayat walaupun satu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia dikatakan sahabat. Yani selain dari tadi ya, selain dari syarat dia harus melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak cukup dia dilihat oleh Nabi, harus dia yang melihat. Tidak cukup dia yang dilihat, harus dia yang melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dia punya riwayat satu untuk membuktikan. Karena kan kita berbicara dari sisi riwayat. Dari sisi riwayat harus ada bukti dia meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian dari sisi usul fikih, mereka memberikan batasan yang lebih ketat lagi dalam masalah sahabat, yaitu apa? Harus mulazamah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebenarnya tidak bertentangan. Sebagaimana definisi sahabat di kalangan muhaddisin tidak bertentangan dengan yang asal, karena masing-masing punya sudut pandang. Nah, masing-masing punya kepentingan, dalam tanda kutip kepentingan terhadap para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, muhaddisin kepentingannya adalah dia punya riwayat dari Nabi SAW, itu sahabat. Tapi kalau dalam pembahasan usul fikih, kepentingan usuliyin terhadap sahabat itu beda dengan kepentingannya muhaddisin. Kepentingannya usuliyin dalam masalah sahabat adalah apakah kaulnya sahabat itu hujjah, apakah fiilnya mereka hujjah, apakah fatwa mereka itu hujjah dan semacamnya. Nah, yang seperti ini tentunya hanya diarahkan kepada sahabat-sahabat yang tulul mulazamah dengan Nabi SAW, yang dengan lamanya mereka mulazamah dengan Nabi SAW, mereka sanggup untuk berijtihad. Karena syarafus suhbah itu syai', wal ijtihad itu syai'un akhar. Seorang sebagai sahabat itu perkara yang berbeda, adalah satu sisi, dan dia mujtahid dari sisi yang lain. Yani tidak semua sahabat Nabi SAW itu mujtahid. Kalau kita berbicara masalah sahabat secara asal ya, tidak semuanya. Orang Arab Badui yang cuma datang berjumpa dengan Nabi satu kali, setelah itu pulang. Dari sisi asal dia sahabat. Kalau dia punya riwayat dia sahabat indal muhaddisin. Tapi di kalangan usulin itu tidak masuk sahabat. Yani ucapan dia tidak dianggap hujjah, tidak dibahas dalam usul fikih. Yang dibahas ucapannya, perbuatannya dalam usul fikih
hanyalah sahabat yang mujtahidin, yang duduk bersama Nabi SAW dalam belajar dari Nabi SAW, mulazamah dengan Nabi SAW, mengambil ilmu dari Nabi SAW, sehingga mereka mencapai jenjang mujtahid, ya. Mereka inilah yang dibahas, ya. Mereka inilah yang dibahas oleh para usuliyin ketika mereka membahas sahabat. Maka sebenarnya tidak ada yang betul-betul bertentangan, ya. Cuman masing-masing mendefinisikan sesuai dengan kebutuhan disiplin ilmunya. Ini yang saya yang nampak dari amalan para ulama. Wallahu taala alam bissawab. Nah, naktafi bi hadzal qadar wal ilmu indallah. Insyaallah kita lanjutkan penjelasan lain berkenaan dengan masail yang berkenaan dengan sahabat. Subhanakallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.